Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Engkang sangat kula hormati murabi pondok-pondok Lirboyo, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan keluarga Bunyai Nengeng Bang kula hormati. Niki riwayat mawon ya. Karena saya tadi mon matur teng Gus Satok. Jadi damel rival kaidah usul fikih. Terus pertama tentu kula matur nuwun putri kawula Tasfiha Mahmida dibimbing teng mriki dengan segala dinamikanya. Niki penting kalau aturaken karena dinamika itu juga yang diinginkan para pendiri Pondok Lirboyo. Kalau memulai dengan cerita sanad, terus Mbah Karim atau yang dipanggil Mbah Manap itu guru paling min ajal lima syaihi, tentu itu Kiai Haji Syekhona Khalil, meskipun tentu punya guru-guru yang lain. Syekhona Khalil ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Biasanya orang nyebut Syekh Zaini Dahlan, tapi yang benar itu sebenarnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini adalah guru yang mengarang I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Kemudian Sayyid Abi Bakar Sato ini juga yang punya murid dari Indonesia yang terkenal alim alamah, asmane niku Syekh Mahfud Atur Musi. Dari Syekh Mahfud Atur Musi ini kemudian lahir beberapa ulama top, termasuk Ki Hasyim Asy'ari, Ki Fakih Mas Kumambang, dan termasuk Mbah Karim sendiri banyak istifadah dari Mbah Hasyim, meskipun muasir satu angkatan tapi pernah istifadah. Saya sering komunikasi dengan beberapa ulama. Ini cerita yang agak serius. Kitab yang diajarkan di pondok-pondok Indonesia itu sudah memasukkan kitab-kitab polemik, kitab-kitab usul fikih. Tadi saya tanya Gus Adib, Mak Tali Tengriki itu katanya fikih kebangsaan. Itu menambah literasi dalam khazanah Islam. Kenapa ini penting? Zaman Rasulullah SAW niku banyak sahabat yang cara pandang itu bahkan nyuwun sewu beda dengan apa yang disebut Rasulullah. Saya ulang lagi, beda dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Itu berbeda dengan tren sekarang ketika bilang sunnah Rasul itu memaksakan persis. Saya beri sekian contoh. Misalnya Allah ngendikan secara sorry, secara jelas, wa antajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Dan kalian tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya dalam satu pernikahan. Itu langsung oleh pakar-pakar fikih, termasuk yang sampai ke kita, itu diganti wa antasma'u bainal mar'ataini sing bainahuma mahromiyatun. Kamu tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang hubungan keduanya itu ada unsur mahram. Jadi bisa bainal mar'ati wa ammatiha, bisa bainal mar'ati wa khalatiha, bisa bainal mar'ati wa bintiha, bisa bainal mar'ati wa jaddatiha. Nah, karena penjelasan itu maka saya ulang lagi, karena penjelasan itu maka lafaz yang sorry sekalipun itu harus dianalisis pakai kacamata yang bernama usul fikih. Sebab itu kalau bangga gitu, punya guru Mbah Maimun yang dulu lama mondok di Lirboyo. Beliau pernah istifadah sama Mbah Mahrus, mbah-mbahnya Neng Aina, Neng Ida, semua yang di sini mbah-mbahnya Gus Adib, Gus Sato, Gus Yahlu.
itu beliau mesti cerita tentang standar-standar usul fikih. Dulu Mbah Karim itu kalau maknani itu ngenakkan santri-santri sing rapati pinter. Mergo wadhalika ate mengkono-mengkono iku lagu gede mengkono, ndak pernah beliau merujukkan dhamir. Ini ada saksinya Ki Anwar. Alasannya Mbah Karim ad-dhamir fi dhamir, dhamir itu di hati. Kalau disebutkan namanya sudah ada di hati. Kata Mbah Maimun, itu rujuk paling bapak nggak suka karena Mbah Zubair itu suka rujuk itu tahqiq. Rujuk kemana itu harus tahqiq. Terus Mbah Mun cerita kula, tapi Mbah Karim wali hak, jadi anak Mbah Karim itu jadi barokah. Niki kenangan kula cerita tentang khataman teng tahun itu atau mutakhorijat tahun itu. Saya pernah di Masjid Nabawi sama Mbah Maimun pas haji. Ini yang harus mendengarkan Gus Atok sebagai penasihat Hidayatul Muqtadiat. Itu begini, Mbah Mun tanya saya, ini betul Gus, ini kenangan betul. Sanurihim ayatina fil afaq. Saya hak maknani, kalau maknani lazim. Sanuri bakal ngertekno sapa ingsun Allah. Him ing para ulama utawa para wong mukminin sing pinter. Ayatina ing pira-pira tanda kekuasaan ingsun. Sajane Gus Atok makna niku pun pinter banget. Mergo iki wis tak rujukno mukminin sing pinter utawa ulama sing pinter. Terus Dewi Mbah Mun iku wis pinter hak tapi kurang wali. Kalau sempat bantah, makanya dikatakan bantah karena di ayat itu ada ayat bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Jadi yang ngerti ayat-ayat kebesaran Allah itu orang-orang alim yang sudah arrosikhun, ilmunya harus mantep. Kata Mbah Mun, fa kaifa bi islami Umar wa kaifa bi islami Khalid wa kaifa bi islami man kana kafiron qabla. Ono wong kafir gara-gara dingertikan ayatnya Allah kemudian dia menjadi Islam kayak Sayyidina Umar, kayak beberapa sahabat. Ya ora rujuknya sing bener ya model Mbah Karim. Sanuri bakal ngertekno ingsun him wong akeh. Wong akeh ning sinten kan mboten jelas. Ya wong akeh. Wong akeh iku iso kafir, iso fasik, iso sapa wae. Wong nyatane Umar iku untuk hidayat iku ya ora tamatan derboyo ngoten. Khalid bin Walid itu untuk hidayat itu ya ora usah ngaji sik mbek Gus Atok. Wis pokoke him ing wong akeh. Apa lalu terus jawab Mbah Mun. Lah ya rujuk iku loro, nak model wali Mbah Karim pokoke mengkono-mengkono itu tepak-tepakan. Nak tepak ya wali, nak ora tepak ora paham. Niki wis sampean mangkel lah mboten napa-napa niki cerita ilmu. Nah Mbah Zubair itu suka tahqiq. Jadi rujuk kudu balik tengah. Lah niki khazanah-khazanah sing kula suwun mbak-mbak sedanten pengasuh sing kertas karena nggih wau nggih. Orang itu harus banyak mendengar. Ternyata sirinya Mbah Karim tidak mau merujukkan itu karena ada hal-hal yang memang nggak perlu rujuk. Kata Pak Sanurihim ayatina fil afaq. Sebab itu dawuh beberapa ulama, ketika ada aturan yang miliknya Allah, niki mustahik bukan perlu tersinggung ya biasa mawon. Kalau mau didawuhi Gus Adib, nak teng sarang bahasane mustahik nopo wali kelas. Kok tangklet kena aku Gus? Kalau dijenengan Gus mustahik zakat. Aku kayak ngoten. Ketoke wajahnya mustahik tenan Gus bukan masalah. Bukan mustahik zakat bukan. Tapi ya seperti itu. Begini, jadi terus Mbah Mun cerita sanurihim ayatina fil afaq. Kalau melihat aturan futuh misalnya di Lirboyo harus sregep, khidmah, khatam, tapi apapun itu aturan yang kita ciptakan. Kemudian Allah gak ada versi ini tuh versi mayasa yang dikehendaki. Akhirnya ada orang-orang sing coro lahir niku Nabi boten berkenan, tapi di Allah disukani hidayat kados Wahsy. Nabi ini boten seneng kalian Wahsy, mergo qatilu Hamzah yang membunuh Said Hamzah.
Mboten seneng mbek Khalid. Tiang Islam niku perang Uhud kalah niku mergi panglima kafir zaman niku sinten Khalid bin Walid. Angger Kanjeng Nabi masukno tiang-tiang kafir, Allah malan ngene-ngene malah Allah nurono laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Muhammad, meskipun kamu itu kekasih saya, tapi wilayah hidayah itu wilayah saya, bukan wilayah kamu. Akhirnya diparingi hidayah itu malah termasuk awal-awal Wahsy ngislamno wong sing Nabi mangkel. Niki didikku sato. Dadi sing ranking iku sing rapati disenengi. Wah yo bingung. Jadi memang jadi kiai kudu latihan bingung. Nak buatan bingung rasa jadi kiai. Nah Quran itu senengannya dadosaken kita itu mikir, misalnya tentang hubungan suami istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Niku Allah buatan ngendikan fa'in ahbabtumuhunna. Ketika kamu seneng bojo itu gampang, karek mesra terus sesuai di anak untuk gampang. Tapi Allah bayangno buatan ngoten Gus Adi, fa'in karihtumuhunna. Kowe kudu apik mbek bojo, meskipun ana kondisi sing kadang kowe ora seneng. Manjo angel, kon apik mbek bojo sing kowe lagi ora seneng. Nah, mulane kula suwun Bapak nak teng masyarakat itu kudu ngelola masyarakat sing kowe ora seneng. Justru iku ketok Islami. Lah nek sampean ngelola sing seneng-seneng kulon niku nek disalami templek tiyang susah Gus Adi. Kulo sering salami templek tiyang 1 juta 2 juta. Niku jalukane ning enak jaluk swarga. 1 juta jaluk nopo? Gus dongano kula sak keluarga mlebu swarga, anak putu kula alim sedanten kok jenengan. 1 juta kok tarife akeh. Iwan yo repot muni nggih kene dhewe swargane yo untuk tiket. Muni ora duwe ditampa kok ora gelem kontrake. Repot kan. Sebab itu kowe kudu iso ngelola wong medhit. Kula nggih seneng, Mbak. Ambek wong medhit kula nggih seneng. Seneng kula niku ora ngekeki tanggung jawab. Terus itu yang sanad kita mutasil sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mulane Imam Syafi'i niku dikandani tiyang orang yang kula sering cerita niki, orang yang tadi hormat jenengan, cium tangan jenengan, itu sebetulnya orang yang di luar itu menghujat jenengan. Saya ulang lagi, orang yang sebetulnya tadi cium tangan jenengan, hormat jenengan itu kalau di luar menghujat jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa, jutene ngarepku rawani. Jadi dianggap enteng ya, Imam Syafi'i dianggap enteng ya. Terus diceritani lagi, itu separuh kampung itu tidak mencintai jenengan karena jenengan fikihnya terlalu ketat. Ya alhamdulillah, nara seneng aku ora bakal utang, ora bakal nyileh mobil. Angger wong utang mergo napa? Seneng. Jadi dianggap enteng mau. Waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Orang sing eleki kuwe yang berbuat jelek sama Anda itu berarti membebaskan Anda. Nah, kalau gara-gara api bening aina itu terus nak rene koyo dihormat, cara nenengan malah penak. Gak ngurus. Terus ngeten iki Gus Adi ngrasa dosa mbek kula. Kula rene kok ora dihormati ngrasa dosa mergo cocok. Cara ora cocok ra penak. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Kemudian itu menjadi rumus usul fikih yang akhirnya sanad kita ini sebetulnya tidak Syafi'i saja tapi juga Hanafi. Dulu Imam Syafi'i itu banggane pol, mbek jenenge kere wis sopane pol. Maka infone tiyang kere itu mlebu swarga 500 tahun sedurunge tiyang sugih. Sopane pol mbek jenenge melarat. Suatu saat beliau itu dibiayai Imam Malik diken ngaji teng Abu Hanifah. Imam Syafi'i nak takon, "Bapak boleh tangkel ngeten sama Mustafiqi. Setelah jenengan yang ilmunya sebanding dengan siapa?" Jadi Imam Malik tidak ada. Ono tapi wis mati, wis kapundhut Abu Hanifah. Tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik itu rapati di duit, tapi lumane mbek santri itu tenanan. Beliau di duit, dikene Imam Syafi'i iki nggo nyewa kafilah moro Irak. Bareng dibeto teng Irak, ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku Gus Adi, nak ngitung duit ini teng meja tamu. Jadi emas, misalnya kiai untuk salam templek, wadah ditakok meja. Masih kuwata duwe kuwata disalahkan meja. Imam Syafi'i iya aku iku gedhe wong sugih ketemu kiai sugih. Disalap meja. Mboten teng kamar teng meja tamu. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani,
atajabu min hadis, kamu gawok, kamu heran. Iya, saya ini heran, biasanya orang soleh alim tuh suka miskin, kok anda kaya aja. Terus jawab Muhammad bin Hasan Asyibani ya, wes iya tak kayak wong fasek ben digo judi online. Iki tak kayak wong fasek ben digo nakal ambek wong-wong nakal. Jangan, kalau harta dikuasai orang fasik nanti pakai maksiat. Wes soleh, wong soleh juga asal. Semenjak itu Imam Syafi'i itu keterusan ngaramno kiai melarat. Mulane fatwa Badal Magelang paling terkenal itu hadis kiai kon melarat itu hadis londo. Mereka nak kiai melarat terus gak kreatif, mulang angok, turu, terus ora cerdas penting. Tapi nak kiai sugih kan kepenak, gak ada para besar bulan. Akhirnya ada istihad. Terus akhirnya si Imam Syafi'i diajari, nikmal malu yusarru bihi siddiq wa yuqmadu bihil adu. Api-api duwe iku kancamu seneng mergo ora kepikiran nyalani templek kowe, ora kepikiran biaya kowe, wa yuqmadu bihil adu. Sing musuh ora seneng. Terus Imam Syafi'i dibedheki, kalau orang Islam punya uang 1 miliar dengan wong Islam sing melarat tokoh, bakas tokoh bersatu. Ana tokoh wong Islam duwe dhuwit 1 miliar, ambek tokoh wong Islam gak duwe dhuwit blas. Wong kafir seneng ndi? Seneng sira duwe dhuwit. Mergo terus hula-hula ora iso mikir. Lah syaratnya kebenaran walau karihal kafirun, berarti sing duwe dhuwit. Mau niki saged dikiasno, iki kula crita. Saniki kan nang aina dokter, Gus Adi nggih dokter. Niku kira-kira musuh itu seneng dokter apa seneng ketua RT? Musuh. Nah, ukuran kebenaran itu nak kamu punya status yang musuh itu gak seneng. Wijine walau kali hal apa? Kafir. Lah saiki wong kafir itu luwih seneng wong Islam sugih apa melarat? Seneng melarat. Berarti sing bener sing sugih. Mon niku madzhab Imam Syafi'i sampai beliau ngendikan ana wong kelar tuku jaran kok tuku khimar haram mergo al-Islam ya wala yuhar terus akhirnya kabeh madzhab Syafi'i kepengin sugih bareng ra warisan terus golek wiridan niku terus niku bareng ra warisan terus golek wiridan terus macam-macam. Tapi terus Imam Syafi'i terus dibantah mbek kanca debate piyambake ndek kanca debat niki mbak-mbak nunggu mawon niki hasil rivalitas kula mbek Gus Atok umum jajan. Piyambake itu duwe kanca debat namine niku Saiban Ar-Ra'i. Saiban Ar-Ra'i itu melarat tukang ngangon wedhus tapi ilmune setingkat Imam Syafi'i. Diparani kali Imam Syafi'i, cara kowe piye pendapatku ngene-ngene. Cara aku yo keliru gitu. Cara kowe zakat, menurut Anda zakat itu untuk siapa? Terus dari Saiban Ar-Ra'i, nak cara Anda ya tukhadu min aghniyaihim faturatu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya kemudian dikasihkan orang miskin. Dari Saiban Ar-Ra'i itu salah, sing bener gak ngono piye? Ya melarat mah wajib zakat. Ini sing melarat itu ora krungu mawon, sing melarat mah wajib zakat. Lah kok bisa? Zakat itu tathhirul mal, zakat itu mensucikan harta. Memangnya wong melarat itu hartanya mesti nopo? Suci. Kalau nanya untuk orang ngeten ini, saya marah terasa tersinggung. Kalau nunggu marah bukan suka. Mau keramat nonton toh, jadi akhirnya orang pati marah. Kalau warisan jurah duwe, dunia wiridan ya bukan duwe. Tapi ketoknya nak ngapal Quran marah itu orang pantas nonton toh. Terus akhirnya buat marah. Nyon sewu tidak menyinggung siapapun. Jangan ngerti trotoar. Trotoar itu kan milik publik. Wonten pemuda setempat beli rafia. Sama ngerti rafia di Kesata. Personal rafia atau lapangan milik umum terus tuku rafia. Terus kalau ada acara besar misalnya hal atau pengajian, kalau kiai Gus Adib nonton dangdutan kok protes, ada pengajian atau sholawatan atau hal turun rafia dibatasi, kemudian yang parkir itu bayar sama siapa? Sama yang punya lapangan apa yang masang rafia? Itu hakul fuqara apa haknya yang masang? Haknya yang masang kan, coro yang masang, padahal ini milik publik.
Sebetulnya satu kampung ini mustarok, punya hak hasil dari menyewakan apa? Lapangan. Prakteknya yang dapat yang masang rafia tok apa semuanya? Yang masang rafia tok. Pertanyaannya, itu halal ansih apa separuh-separuh? Artinya memangnya orang miskin itu terus tidak ada masalah? Terus dari Imam Syafi'i, kalau pakai logika zakatut tathirul mal, maka orang miskin pun wajib zakat karena ada mal yang harus ditathir. Tapi dari Imam Syafi'i, nak podo larate zakat dikekno sapa? Ya dikekno sing luwih larat. Ditakoki neh, lah nek dene wis paling larat. Ya dikekno awake dhewe, lha itu terus fikih mentok. Makanya Nabi Muhammad SAW niku pokoknya fikih niku macet, kena wong larat tuh fikih rasido. Suatu saat, ini cerita terakhir, kalau buatan susi ini cerita terakhir, ada orang Arab miskin. Wong Arab itu macam aneh, melarat lah itu tetap sahabatnya gede. Poso-poso, nah hari Ramadan tetap jima bujurnya. Orang-orang sing sahabatnya gede, sing wedok, sing lanang walhasil jima. Terus bariku matur, ya Rasulullah ahlak tuh, saya ini orang yang rusak. Kalau lama ahlak kakak, yang bikin kamu rusak itu apa? Waktu imroati fina hari Ramadan, saya jima istri saya fina hari Ramadan. Mungkin ngaji ini bagus, debat usul fikih kalian pulau, ngantos tengah akhirat buat tentang punya bro. Terus kamu bisa merdekakan budak? Tidak bisa, tidak punya uang. Bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa baru 3 hari 4 hari aja kecelakaan, malah dikasih puasa 2 bulan. Terus bisa kamu ngasih makan 60 orang miskin? Dikasihkan siapa? Dikasihkan orang miskin. Di kampung saya paling miskin itu saya aja. Lalu itu Nabi terus melebut kamar, ngambil coro Jawa beras, sama rasa takok, masuk Nabi ambil beras, pokoknya coro Jawa itu beras ikut, terus dikeno. Ini tak kasihkan siapa ya Rasulullah? Yo pangan jero, nggak paling larat. Mulane nak sampean kepen bebas hukum niku nggih larat. Haji itu rukun Islam, kanggo sapa? Wong sugih, nak kepen ra wajib larat. Zakat wajibah, kepen ra wajib larat. Dadi larat itu solusi menggugurkan apa? Terus jadi repot, karena wong larat itu repot. Akhirnya Gus, apa perdebatannya Imam Syafi'i? Jika suatu saat dia kaya, itu masih wajib enggak? Karena secara aturan dia harus bayar kafaroh. Makanya Imam Syafi'i ngendikan yang dilakukan Nabi itu mujarrodul sodakoh. Yang dilakukan Nabi itu hanya sodakoh sampai wong melarat, tidak pengganti kafaroh sebenarnya. Suatu saat kalau dia kaya maka wajib bayar apa? Kafaroh. Lalu kafaroh itu apa? Dari Imam Syafi'i, karena jima istrinya fina hari Ramadan. Ini dengerin para orang-orang yang neliti fikih. Dari Imam Malik, kowe keliru, pikiran itu keliru. Kelirunya tengkuti. Jima bojo itu jais atau mubah. Orang mau caranya pikir fikih, mergo hakku hormati Ramadan dulu udhrin syar'iyyin. Makanya dari Imam Malik, nah hari Ramadan sampean makan mie tanpa ada udzur syar'i atau makan sate, maka kena hukuman yang sama-sama hakku hormati Ramadan min ghairi udzrin syar'i. Misalnya tangkang santri Ramadan serokokan, itu ya sama hukumannya sama dengan jima finari Ramadan, karena sama-sama hakku hormati Ramadan bi ghairi udzrin syar'i. Sama Nabi ketika mengeluarkan miktal min tamarin atau min apa, digenti sama Syafi'i kutu ahlil balad. Jadi tidak kembali lagi ke yang sunnah Rasul tadi, tidak sepersis yang dikeluarkan Nabi misalnya kurma atau apa, tapi digenti itu kutu ahlil balad. Sehingga dalam disiplin kita ini bela Gus Adik tadi fikih kebangsaan dari Mahatari itu memiliki fikih kebangsaan. Ketika tasoddaqah Rasulullah bidinarin, terus ada orang fanatik, ya kalau sudah kau pakai dinar, karena Rasulullah sudah kau pakai dinar itu salah. Yang benar tasoddaqah Rasul bidinar digenti bisaman dengan
alat tukar. Jangan sampai Anda terus, masa tidak mau sedekah pakai rupiah, Rasulullah tidak pernah sedekah pakai rupiah, Rasulullah pakainya dinar sama apa? Dirham. Lama-lama tidak ada orang zakat fitrah, karena Nabi nggak pernah zakat pakai apa? Beras. Nah itu pentingnya ngaji. Terus kalau suwon tamatan mutadiat atau semua yang di Lirboyo, jangan lupa ngaji usul fikih yang serius. Tapi setelah jadi orang soleh, karena kalau usul fikih di tangan orang-orang nggak soleh ini jadi liberal. Maka pilihannya itu soleh dulu, alim dulu, baru ngaji usul fikih. Lah ukurannya soleh gimana? Soalnya nak ketemu Gus Sato, cium tangan, hormat, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.